Halo, apa kabar untuk Capricorn? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, kali ini aku mau reading ya buat teman-teman Capricorn tentang energi karir, keuangan, dan asmara kalian nih di bulan Juni tahun 2022. Sekali lagi ini sifatnya adalah general, jadi nggak semua harus resonate ya dengan keadaan kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, kamu bisa cek di videoku yang lain. Sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kalian. Oke, aku cek dulu di sini untuk Capricorn di energi karir dan usaha zodiak Capricorn bulan Juni tahun 2022. Oke, Three of Emotion. Nih, kayaknya mau ada yang rapat-rapat nih. Ada yang mau rapat nih, ada yang bos mungkin ya mau ngajakin ketemuan nih. Mau ada rapat bisa juga, atau kamu dipanggil sama bos bisa juga, atau ada orang yang ingin ketemu sama kamu perihal mungkin usaha baru atau apalah, banyak ya. Atau sebagian dari kamu ini dapat panggilan. Nah, panggilan pekerjaan ini juga bisa ya buat teman-teman ya. Jadi di sisi lain kamu juga jangan pesimis, jangan overthinking, jangan sampai kenapa ya, jangan-jangan, nah soalnya kemarin nih bos itu kayak gini, kondisinya sekarang kayak gini nih, jangan-jangan begini nih. Nah, belum tentu ya teman-teman, belum tentu. Kamu tenangkan diri dulu. Kalaupun memang ada kejadian bos ingin ketemu sama kamu atau diajakin yang namanya, nah tuh, karena di sini aku melihat ada good news sebetulnya. Nah ini dia, ya good news. Cuman memang kamu harus berpikir secara jernih sih. Kalau yang ditakutkan itu grogi, itu juga ya, yang ditakutkan nanti grogi, pasti ada sesuatu. Nah good newsnya ini nggak harus yang apalah ya, mungkin diajakin makan-makan juga bisa ya, nah sama orang-orang kantor, sama bos, nah, itu juga. Tapi di sini aku lebih ke arah bahwa aku nggak tahu ya, detailnya seperti apa. Hanya saja di sini aku melihat kamu nggak usah cemas, kamu nggak usah takut ya. Kadang itu apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lihat dengan mata, walaupun itu kamu lihat dengan mata atau kamu dengerin kabar tentang apa, itu terkadang itu belum tentu kejadiannya itu seperti itu, belum tentu nyatanya itu begitu ya, belum tentu. Nah ini ya, nih kalau aku lihatnya seperti itu. Gini teman-teman, di sini kalau aku lihat, karena tadi aku bilang bahwa ada good news, ada kabar bagus ya, ini yang akan, nah ini ya, mungkin good newsnya ini menurut mereka bagus nih, tapi malah membuat kamu ini grogi ya. Tapi di sini akhirnya kamu ini kayak aku melihat situasi ini membuat kamu itu semangat sih gitu loh, grogi tapi semangat juga, antara seneng tapi kayak merasa ada wah tanggung jawab baru, bisa juga ya, wah ada tanggung jawab baru, wah ada ini baru, tapi kamu semangat. Nah ini loh, karena di sini aku melihat ada wonderful news on its way. Jadi bisa saja akan ada situasi dan kondisi, akan ada kabar yang akan hadir buat kamu, yang akan datang buat kamu. Nah dalam waktu dekat ini bisa juga ya buat teman-teman. Nah dalam waktu dekat ini setiap personal, setiap Capricorn ini beda ya, dari setiap perusahaan atau kamu ini lagi bisnis apalah. Nah yang jelas di sini aku melihat ada sesuatu hal yang baik yang akan kamu terima di sini ya, yang membuat kamu jauh lebih semangat ya. Kalau aku lihat jauh lebih semangat. Terus di sini aku juga melihat ada perkembangan dalam pemikiran kamu, dalam pikiran kamu, dalam kinerja kamu sendiri juga di sini. Makanya di sini aku juga ada this cheer-up has arrived to congratulate. Jadi ini selamat ya. Tapi kalau kita ngomong masalah prediksi,
Ya, kalau kita ngomong masalah prediksi, ada berapa persennya dari teman-teman yang lagi reading di sini atau yang lagi baca atau dengerin readingan di sini, semoga saja. Ya, mungkin bisa saja kamu diterima. Ya. Atau di saat kalian ini ada persaingan, ya, kamu yang menang. Nah, ini, ya. Karena di sini gini, kamu sukses, kamu berhasil, kamu bisa sejauh ini juga hasil kerja keras kamu. Ya. Hasil kerja keras kamu, bukan hasil kerja yang begitu-begitu. Nah, ini. Oke, jadi di sini intinya apa, Kak? Ada peningkatan nih. Ya, akan hadir buat kamu sesuatu hal yang baik dalam hal karir ataupun dalam hal usaha untuk Capricorn. Oke. Aku lanjut. Untuk yang namanya keuangan dan rezeki untuk Capricorn. Three of Action. Keuangan lancar. Kalau aku lihat di sini, ya. Kalau udah lancar ini bisa saja sebagian dari kamu ini udah mulai ada project-project tertentu nih, ada keinginan-keinginan nih. Nah, ya. Keuangan lancar, rezeki lancar, atau bisa saja kalaupun kemarin jelek sekarang jauh lebih baik. Nah, kalaupun sama kemarin ya mungkin sedikit ada peningkatan. Kalau aku lihatnya begitu ya. Gini teman-teman, di sini kalau aku lihat ada beberapa dari kamu ini udah mulai ada rencana-rencana nih. Kalau belum, ini mumpung lagi lancar ini, kalaupun pengen usaha baru atau apa yang baru, apa sih yang menjadi keinginan kamu, why not gitu ya? Kenapa enggak? Kenapa tidak dicoba dulu gitu loh? Sesuatu hal yang baru itu. Karena di sini aku melihat sebagian dari Capricorn ini akan ada big project. Kalau aku lihat big plan, big project. Nah, apalagi ini ada yang unsur-unsur apalah ya. Entah itu ada hubungannya dengan yang apalah. Nah, tentang modal yang gede-gede bisa juga. Ini kalau aku lihat sebagian dari kamu ini ada big project di sini. Nah, di sini memang aku lihat alasan kamu lakukan ini ya karena kamu bisa saja mengikuti isi hati kamu, atau memang kamu merasa ini adalah waktu yang tepat. Nah, kalau belum berarti intinya ya itu yang harus kamu lakukan. Ya, mumpung. Atau di sini aku lihat sudah saatnya buat kalian itu melakukan proyek besar kalian nih. Paham ya? Apa sih proyek besar itu nggak harus yang kayak bisnis ya teman-teman. Mungkin sebagian dari kamu ingin beli apa, atau sebagian dari kamu tuh ada rencana mungkin jalan-jalan atau apa. Ya, karena aku lihat keuangan kalian di sini bisa mendukung. Keuangan kalian bisa mendukung di sini. Ya, karena di sini aku juga melihat sebetulnya ada beberapa dari kalian ini namanya orang ya. Ini takutnya nanti ya kalau rezekinya kayak gini terus, kalau enggak. Nah, ini ya. Nih, kalau aku lihat seperti itu nih. Happy chance. Nah, tuh kan. Di sini untuk prediksi aku lihat untuk kondisi keuangan Capricorn ini baik juga. Tadi usaha bisnis baik, di sini keuangan juga ikut baik. Nah, ini nggak bisa dipungkiri ya teman-teman. Kenapa kok namanya karir dan usaha serta keuangan itu dijadikan satu? Karena kalau bisnis kamu bagus, kalau dalam pekerjaan kamu juga bagus, keuangan juga ikut bagus. Nah, ini percaya atau tidak? Contoh begini, kamu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Contoh nih, cuman kedudukan kamu ini tidak membuat kamu ini merasa nyaman.
stres karena mungkin terlalu banyak tanggung jawab, dimana kamu ini merasa nggak nyaman. Maaf ya, itu bisa mempengaruhi dari keuangan kamu. Logikanya aja, logika. Kalau kamu merasa nyaman di tempat usaha kamu atau kerja kamu nggak perlu refreshing, kamu nggak perlu kayak capek-capek buat buang uang untuk menghibur diri kamu sendiri, karena kamu merasa sudah terhibur dengan pekerjaan kamu, karena kamu merasa udah nyaman gitu loh. Jadi melakukan sesuatu yang membuat kamu nyaman ini nggak stres-stres banget. Beda dengan yang udah nggak nyaman, ruang lingkup yang bikin stres, pinginnya pulang, pinginnya libur, ya udah gerah. Nah saat ada waktu, kamu mencoba untuk mengeluarkan uang untuk menghibur diri kamu. Nah ini kan mempengaruhi. Logikanya seperti itu ya teman-teman. Makanya kalau aku lihat di sini, sebagian dari Capricorn nyaman. Sebagian dari kamu udah merasa nyaman. Aku melihat ada peralihan yang membuat kamu ini jauh lebih baik keuangannya. Nah, ada peralihan yang jauh lebih baik ya keuangannya. Makanya tadi aku bilang bahwa yang sebelumnya jelek, ini kayaknya udah ada peningkatan lah ya di bulan Juni. Kalau aku lihatnya seperti itu. Jadi kamu kalaupun ada keinginan untuk pergi apa, untuk beli apa, ini kayaknya bisa gitu. Paham ya? Tuh. Oke, aku lihat lagi untuk energi di asmara. Eight of Swords. Oke. Stuck. Asmaranya lagi stuck. Kamu harus, aku melihat juga ada apa sih, ada suatu kejadian yang bikin kamu nggak bahagia di sini. Berjuang itu kayak, nah ini loh, seperti orang ya berusaha untuk memperjuangkan, tapi juga sulit. Seperti orang itu berdiri di ujung tanduk gitu loh. Pingin berusaha, ya, pingin berusaha, tapi kok sulit gitu loh. Aku juga melihat ada perasaan atau ada perasaan nggak nyaman, nggak bahagia di situasi kamu sekarang ini. Di sini aku juga melihat sebagian dari kamu tuh kayak terjebak ya. Sebagian dari Capricorn terjebak di situasinya nih. Ada apa ini? Gini, ada beberapa dari kamu itu kayak seolah-olah itu, please, gue butuh bantuan gitu. Kayak kamu seolah-olah di sini kayak ingin keluar dari situasi ini, ingin keluar dari jalur ini, ingin keluar dari lingkaran ini gitu loh. Andai aja ada orang yang bisa menolong kamu, membantu kamu. Aku nggak tahu apa ini kejadiannya. Ya. Karena tadi aku bilang bahwa dipertahankan sulit, tapi untuk mundur pun sulit. Nah ini. Jadi seolah-olah di sini apa sih yang harus kamu lakukan? Apa sih yang harus kamu lakukan di situasi kamu? Kamu di sini masih kayak itu tadi, kayak terjebak. Begini salah, begitu salah. Ya, nanti kalau begini nanti seperti ini, kalau ke sini gini. Ke kanan nanti kecemplung, ke kiri juga kecemplung. Nah, ini. Makanya aku bilang bahwa energi asmara kamu ini kayak stuck banget ya buat teman-teman Capricorn. Hampa, hambar, dingin. Kalau aku lihat di sini, sebagian dari kamu merasa apa ya, kayak
suatu hubungan itu udah dingin, suatu hubungan yang you feel lonely, bisa juga seperti itu. Kamu merasa kayak sendiri. Dan aku juga melihat ini hampir sama ya teman-teman. Jadi kayak bener-bener kamu tuh ingin ada seseorang yang bisa bantu kamu, menolong kamu, apa yang harus kamu lakukan di situasi semacam ini. Ya, berharap ada apa ya, keajaiban lah di situasi kamu sekarang ini. Kalau kita ngomong masalah seperti itu banyak banget ya. Masalahnya itu nggak harus tentang feel, bisa saja ini contoh kalau udah berkeluarga ini masalah keuangan, bisa juga. Nah ini loh ya, ini juga bisa, tapi banyak sih kalau aku lihat. Yang jelas di sini memang aku melihat feel lonely ya. Terus di sini aku juga lihat you need someone to need it gitu loh. Kamu sekarang ini kayak membutuhkan seseorang. Kayak di sini aku melihat kamu berjuang sendiri, merasakannya sendiri, kayak seolah-olah kamu nangis sendiri. Kamu berusaha untuk berdiri sendiri, kamu berusaha untuk apa sendiri. Di sini aku lihat. Kayak nggak ada teman curhat itu juga bisa. Nah ini. Nah itu yang kamu butuhkan sekarang ini ya teman-teman. Karena aku melihat ada suatu keputusan yang cukup sulit buat kamu. Mungkin aku juga melihat nggak hanya keputusan, tapi ada semacam langkah, jalan yang cukup sulit. Langkah apa yang harus kamu lakukan? Jalan apa yang harus kamu ambil? Keputusan apa yang harus kamu tentukan di sini? Nah ini loh. Apalagi di situasi kayak aku melihat kamu ini kayak apa-apa kayak memutuskan sendiri. Apa-apa melakukannya sendiri ya. Jadi itu ya buat teman-teman untuk asmaranya Capricorn. Jadi kak ini apakah untuk yang ini, aku nggak tahu ini berlaku untuk semuanya kan. Aku melihat feelnya tuh dapatnya kayak gitu teman-teman. Jadi nggak mau aku buat-buat ya, feelnya dapatnya kayak gitu dari kartu ini, bahwa kayaknya memang situasi seperti ini kayaknya yang kamu butuhkan memang seseorang yang paham tentang kamu, yang bisa mengeluarkan kamu dari situasi sekarang ini. Nah, kalau yang jomblo juga gitu, sama ya. Kamu jalan sama ini, hasilnya kayak gini. Kamu jalan lagi sama ini, hasilnya tetap kayak gini. Atau kamu ini berusaha, nanti kayak gini. Mundur pun nggak bisa. Nah ini. Masih bingung di situasi kamu, apapun itu bentuknya. Oke, jadi itu buat teman-teman Capricorn, semoga ini bermanfaat. Aku akhiri, oke, see you next time.